Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku seiman semuslim, juga saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah yang di luar sana, kita patut ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan apa segala nikmat rahmat Allah yang selalu dicurahkan kepada kita semua, serta segala pertolongan Allah atas kehendak Allah kita bisa bertemu kembali, selalu mengikuti dalam ngaji bareng bersama Mbak. Ya Bu ya, Bapak Ibu yang hadir, juga saudara-saudaraku yang di luar sana, salawat serta salam serta kita haturkan kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan atas syafaatnya di saat ini, di suatu majelis ini, bisa memberikan suatu curahan syafaatnya, maunanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, memang seringkali di antaranya kita sebagai hamba Allah dalam suatu berinteraksi, mungkin kita bersama saudara, sejawat, ataupun di dalam interaksi di keluarga, juga berinteraksi dengan alam atau makhluk yang lain. Di sini perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita adalah satu, bisa melakukan rasa kasih sayang yang mutlak ya Bapak Ibu ya, yang mungkin yang sering Bageng sampaikan bahwa Allah ini sifatnya Rahman Rahim. Jadi sepatutnya kalau kita sebagai hamba-hamba Allah, ya kita selalu menanamkan rasa kasih sayang itu. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, bila mana kita di dalam suatu, ambil contoh dah, di perkumpulan ataupun di dalam musyawarah, ataupun kita bersilaturahim, ini kadangkala kita menemui hal-hal yang mungkin yang tidak kita inginkan ini terjadi, yang maksudnya kadangkala bisa suatu perbincangan kita kepada sesama itu kadangkala bisa menyakitkan hati ya. Pasti semua manusia ini saya rasa pernahlah terlintas di dalam sakit hati. Nah, disinilah perlunya Bapak Ibu
kita harus mawas diri. Seandainya di dalam kita pergaulan, seandainya kita dalam menempuh kehidupan ini, karena kita sebagai manusia yang bersosial, ayo kita mencoba menanamkan kejiwaan kita dalam naluri hati kita, di dalam perasaan jiwa kita, yang mungkin pernah terjadi suatu clashing di antara kita, mungkin di dalam suatu beda pendapat atau ada suatu konflik, bahkan menjadikan suatu perdebatan. Kadang ini bisa menjadi suatu ganjalan dalam hati ini. Dan bagaimana caranya kita agar selamat hati kita ini? Kalau kita tidak mengetahui kriteria-kriterianya untuk menanggulangi di dalam situasi dan kondisi itu, kita kadang terbawa dalam hati ini menjadi sakit. Nah, kalau kita benar-benar bisa untuk menengok ke dalam diri kita pribadi masing-masing, selayaknya kita harus tahu penangkalnya, penawarnya, agar si hati kolbun ini tidak mudah tergoyah jadi sakit hati kepada siapapun. Nah, sesuai apa yang kita lakukan. Kalau kita umpamanya, ya Bapak Ibu maaf, kita kadang-kala berinteraksi atau di dalam musyawarah terjadi konflik atau perbedaan pendapat, ya, yang artinya menimbulkan kecongkahan di dalam hati ini. Berarti kalau kita sakit hati, pada hakikatnya apa? Kita menzalimi diri pribadi. Coba kita renungi, kita tafakuri, benar enggak? Di setiap kita meletakkan suatu hal pada bukan tempatnya, berarti kita zalim. Sedangkan hati ini seharusnya jangan sampai ada kalimat sakit hati. Nah, ini perlu kan Bapak Ibu jadi salah satu tips atau penawar-penawarnya. Ya. Kalau tadi jelas bahwa ada suatu kezaliman pada diri sendiri, dan itu pun telah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran, dalam kalam Allah. Ya, kalau kita ambil ya mungkin di surat Al-Fatir ayat 32 ini, kalau insya Allah itu saya ambil tengah kalimatnya ya, dengan apa yang telah tercantum di dalam ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran itu. Seperti biasa, coba kita pakai bahasa bacaan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum bil sabiqu bil khairati bi idznillah. Ayat tadi kalau kita coba artikan,
dalam artinya. Wa minhum, lalu di antara mereka dolimu li nafsihi, ada yang mendolimi diri sendiri. Wa minhum, dan ada yang dalam suatu pertengahan, sabiqu bil khairat. Jadi juga ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Di situ tertera dalam biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah Bapak Ibu Bageng, mari kita bersama-sama mencoba merenungi, menghayati, mentafakuri dan menggali dari keterangan ayat tadi. Satu, termasuk bila kita diterangkan bagaimana ciri orang yang mendolimi pada diri sendiri. Itu satu tadi ya. Yang kedua, juga ada sebagian hamba Allah yang mendolimi dalam pertengahan. Maksud pertengahan ini setelah perjalanannya ini kadangkala juga terjadi yang tidak diinginkan dalam diri, ternyata kita masih menganiaya diri sendiri. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat suatu sabiqul bil khairat, yaitu berbuat di dalam suatu kebajikan. Jadi ada tiga di antara hamba Allah atau manusia ini, sering terjadi tidak mensadari akan sepak terjang perilaku kita, yang muamalah kita ini adalah kadangkala menjadikan zalim pada diri sendiri. Contoh dah, kita ambil salah satu gambaran, kita lagi enak sama saudara di keluarga, ya ada sedikit bahasa yang mungkin menyinggung atau bahasa yang mungkin tidak enak lah, tidak sepatutnya kita dengar, mungkin mengenai dalam pembicaraan dalam hal diri kita, akhirnya timbul di dalam hati itu. Nah, kalau hati ini kita seperti itu menerimanya, akhirnya kita bukan orang itu, bukan orang lain yang menjadi beban penderitaan di dalam jiwanya, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Dengan konteks ayat tadi, disitulah orang yang maksud Bageng adalah meletakkan dalam suatu sifat yang seharusnya kita tidak menaruh atau meletakkan di dalam qalbu atau dalam hati. Kalau kita ini hati menjadi resah, jadi sedih, jadi sakit, ya ini termasuk kita zalimi. Ya memang kalau manusia itu wajarlah, karena kita dengan suatu bentuk kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah dalam fisik ini bentuknya, ya keseluruhan darah ini istilahnya adalah bentuk qadrat iradat Allah ini dengan sempurna. Tapi yang secara batin kadangkala belum bisa sempurna. Istilah perjuangan ya Bapak Ibu ya. Jadi perjuangan salah satu bentuk menghilangkan yang sering kita bawa kemana-mana. Kadang sampai terjadi ada sedikit aja perbedaan pendapat ataupun
dalam hal yang mungkin tidak menjadikan kita enak. Ini malah menjadi kita itu saling jauh, saling tidak mau sapa, tegur sapa. Nah, ini sangatlah rugi kita. Padahal tadi saya di awal sudah menyampaikan bagaimana kita hamba Allah yang sepatutnya menerjemahkan rasa kasih sayang kepada sesama. Disinilah Bapak Ibu yang sama hadir, juga saudara-saudaraku yang seiman, semuslim yang di luar sana, mungkin di saat ini terus yang mengikuti dalam kajiannya ngaji bareng bersama Mbak Geng dari Padepokan Budaya Luhur ini. Ya, kami sekali lagi menyampaikan berterima kasih yang selalu mengikuti dalam channel kami. Salah satu, kita bukannya seorang yang pandai atau enggak, tapi kita sama-sama belajar, berbagi dalam suatu pengetahuan ini atau bab tentang ilmu, pemahaman di dalam siklus kehidupan ini agar tercapai dan tergapai apa yang sebenarnya pada diri kita sebagai hamba Allah, tidak tercacat di antara yang lahir dan batin. Nah, ini kalau kita melihat salah satu bentuk bagaimana bisa menjadikan apa penawarnya untuk sakit hati itu, apa yang menjadikan petuahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan, saya ambil bahasa kalimah ya, bahasa langsung, bahasa kita aja biar lebih enak ya Bapak Ibu ya, maaf ya, agar gampang lah kita nanti untuk mencerahnya ya. Jadi Rasulullah memberikan cara, ada 6 penawar sakit hati. Wah, super bener ini ya, Rasulullah aja canggih betul memang. Ya namanya utusan Rasulullah sebagai seorang Rasul yang begitu mulianya, begitu diberikan dengan ilmu-ilmu Allah yang sangat mulia. Ya, makanya selalu membimbing kepada umatnya agar umat-umat kita ini, maksudnya kita-kita ini agar selamat dari cengkraman-cengkraman, dorongan-dorongan bisikan iblis, bisikan syaitan yang selalu merusak, menduduki di dalam nafsu kita, yang mana dia membawa namanya hawa nafsu. Ini ladangnya iblis, ladangnya syaitan. Akhirnya kalau itu terlalu kuat, akhirnya jiwa kita, hati nurani kita ini mudah terbakar, mudah terbawa oleh bujuk rayu dari lawan kita, yaitu syaitan ataupun iblis ataupun jin yang sering menggoda kepada diri kita, bisik-bisikan di diri kita. Ini hati-hati ya, hati-hati, banyak sekali itu bisik-bisikan mengikuti suruh sono suruh sini, akhirnya malah nggak jadi manfaatnya di mudorot. Nah, inilah Rasulullah memberikan tips, adalah salah satunya yaitu muhasabah diri. Yang nomor 1 ya, nomor 1 wahid itu muhasabah diri. Jadi apa yang dimaksud muhasabah diri? Kita, maaf Bapak Ibu, ambil contoh gambaran ya, kita sebelum istilahnya memberikan atau mau berbuat menyalahkan orang lain dengan suatu perkataan orang itu yang mengenai diri kita, enggak langsung kita hantam, tapi kita alangkah lebih baiknya
kita mengintrospeksi, mengevaluasi di dalam diri kita, namanya muhasabah diri, melihat di dalam diri kita celah-celah kita. Apakah sudah benar-benar kita gali di dalam diri kita ini sifat-sifat yang akhirnya menjadi tercela. Jadi bahasanya itulah Bapak Ibu, kita sering-seringlah sama-sama untuk bermuhasabah diri, yaitu lebih baik kita menggali di dalam suatu kejelekan-kejelekan di diri pribadi kita daripada kita melihat kejelekan sesama saudara kita. Ini yang perlu namanya muhasabah diri. Yang nomor 1. Yang nomor 2, jauhilah dari sifat iri dengki. Ini ya. Karena sifat iri dengki ini bukan sifatnya logisnya manusia. Karena sifat iri dan dengki ini adalah diduduki oleh iblis dan syaitan. Cobalah kita kembali kepada cerita, ya kronologisnya adalah iblis karena ada iri dan dengki akhirnya kepada Nabi Adam alaihissalam tidak mau menghormat. Padahal yang menyuruh siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa mulia, merasa baik. Akhirnya kalau kita merasa di dalam diri itu, akhirnya sifat-sifat iri dengki ini muncul. Nah, jangan sampailah ayo kita belajar jauhilah atau jauhkan dari sifat iri dengki di dalam jiwa kita atau hati kita. Yang nomor 3 adalah jauhkan dari diri kita sifat pemarah atau keras hati. Ya, ini kita akan ada yang berkeluarga ya Bapak Ibu ya, juga yang ada masih bujang ini ya. Coba ditanamkan itu. Jangan terlalu diletakkan atau ditaruh sifat pemarah atau keras hati. Contoh kita kasih masukan saudara kita atau kita bahasa sedikit aja yang nggak cocok akhirnya jadi marah-marah atau jadi keras hati. Untuk keras hati kita tidak mau menerima, ya dalam bahasa tidak mau menerima masukan, saran, kritik dari saudara kita. Ini namanya keras hati, ego. Ya kalau nggak ego lah. Itu kita jauhkan. Ini adalah yang nomor 3. Baru yang naik ke 4, kata Rasulullah yang dalam petuanya, tanamkan sifat pada diri itu sifat pemaaf. Berat ya Bu yang ini ya? Ya Pak ya? Ya Allah, pemaaf ini sangat mulia. Ya. Nah kalau kita ini ya namanya hamba Allah, ya kita harus tanamkanlah apa yang dicontohkan Rasulullah dia juga seorang rasul, seorang nabi ya, tapi dia juga sebagai sangat dengan sifat pemaaf ya. Di situ kita tanamkan. Setiap ada masalah, problema, kalau mungkin itu orang harus kita ketahui permasalahan aja, ya udahlah. Kalau mungkin nggak cocok atau bagaimana, hati kita memberikanlah maaf. Ini adalah cara-cara
sebagai penawar hati. Baru yang kelima Bapak Ibu, di situ petua Rasulullah adalah husnuzon atau berbaik sangka. Ya. Jadi alangkah indahnya bila di hati kita, di jiwa kita selalu berbaik sangka kepada sesama. Baik itu anak-anak, remaja ataupun orang tua. Walaupun itu kita sama, yang kita pandang sama hamba Allah, sama makhluk Allah, sesama manusia. Walaupun dia itu beda kulit, beda warna, ya, atau sering juga, pokoknya dah, yang penting sama manusianya kita alangkah baik kita tanamkan, yaitu berbaik sangka kepada sesama manusia. Ini langkah-langkah untuk penawar sakit hati. Yang terakhir, yang 6 adalah belajar ikhlaskan diri. Ya, ini agak lebih tinggi ya Bu. Masalahnya ikhlas diri ini benar-benar harus kita terjemahkan dengan lahir batin. Kita contoh aja, bila mana mungkinkah kita dicemooh seseorang, atau bahasanya kita sering diomong-omongin orang, kita belajar ikhlas kuat enggak? Karena hakikatnya kita kalau sudah menanamkan rasa keikhlasan pada diri atau ikhlaskan diri di dalam suatu muamalah apapun, ini ringan sekali rasanya, indah sekali, tidak merasa ada beban sedikit pun. Contoh, di dalam kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan, umpama dah kita ambil itu dalam suatu perintah Allah dalam mengerjakan sholat wajib 5 waktu, umpama ini ya Bapak Ibu, ya kalau kita ikhlas, itu adalah suatu perintah Allah, ya kita terima dengan hati yang benar-benar tulus dan keikhlasan, sebagai tanda bahwa perintah Allah ini pasti, kalau kita coba renungi, ini ada maksud yang baik. Dan akhirnya kita kaji, kenapa kita diperintah sholat atau Rasulullah diperintah sholat. Contoh ya, maaf Bapak Ibu, coba kita lakukan, kita coba tengok di luar sana. Banyak orang yang senam fitness, ya. Satu, ada yang berolahraga, ya. Ada yang lari pagi, ya. Ada yang main bola, ada yang main tenis atau badminton, ya. Banyaklah olahraga yang selalu sampai berjam-jam dia kuat. Nah, kalau kita sholat ini sama. Umpama ini gambaran, coba kita ya benar, kita angkat nih tangan Allah. Nah, ini keseimbangan dari tangan ini Bapak Ibu. Kalau secara psikolog ya atau secara medisnya ini ada getaran yang kuat di dalam ini, karena ini. Nah, kalau ada yang begini, ini ada, mungkin kita tekankan di dalam ini, ada. Kita tegak lurus, ini juga ada. Nanti rukuknya yang benar, ya. Nggak mudah sakit pinggang. Ya, kalau kita sering coba tuh di sholat tahajud malam itu, kita bangun tidur sholat tahajud, Rasulullah aja berapa kali 12 ya, 12 rakaat, dia nggak sakit. Coba kita sering melakukan hal sholat, kita praktekkan dengan keikhlasan hati. Maaf Bapak Ibu ya, ini menjadi sehat badan, betul.
Ya, kalau secara kita teliti, sholat itu adalah membangun fisik kita yang secara dohiriyah juga membangun di jiwa kita menjadi hamba Allah yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu, jadi dari kesimpulan kita garis bawahi bahwa sesuai ayat tadi, satu, seseorang itu ada yang mendolimi akan diri pribadinya, ada yang mendolimi dalam pertengahan, dan ada pula yang berbuat berlomba dalam kebaikan atau kebajikan untuk sebelumnya. Maka Allah selalu menuntut kepada Rasulullah agar Rasulullah menyampaikan kepada semua umat bahwa bagaimana cara penawar sakit hati seseorang. Ya, tadi yang kami sebutkan adalah 6 kriteria petua yang disampaikan sabda Rasulullah. Itulah Bapak Ibu, di saat ini kita selalu ngaji bareng bersama Mbak Geng. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan tambahan ilmu-ilmu Allah agar kita bisa merenungi diri kita dalam suatu aktivitas kita, dalam perjalanan menempuh hidup kita ini, sampai kita menerjemahkan dengan kebersihan hati. Maka di situ ada kalimat la yamusuhu ilal mutahhar. Ya, bersuci tidaklah mudah, tapi belajar yaitu bersuci di dalam hati kita dari kotoran-kotoran yang membuat diri kita gelap gulita jauh dari Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku seiman semuslim juga yang sama hadir, juga saudara-saudaraku yang di luar sana yang Bageng hormati, marilah kita bersama-sama saling ingat, saling nasihat-menasihati agar tercipta di dalam kehidupan ini benar-benar menuju dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa Bageng paparkan, berbagi di dalam pengetahuan, wawasan atau pemahaman pengertian ini dalam ilmu Allah. Semoga kita selalu diberikan petunjuk-petunjuk dan hidayahnya Allah, dan ditambahkan, diberikan, dimutajirikan dengan ilmu-ilmu Allah agar kita bisa melaksanakan di dalam perilaku kita, menerjemahkan kehidupan ini mencapai kebaikan di dalam keseharian, keselamatan di dalam keseharian kita bermuamalah sampai kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur